Nah, dalam desain grafis ya, penerapan semiotika dalam desain grafis, jadi selain pada media massa dan sastra, semiotika rolambah juga sering diterapkan dalam desain grafis. Dalam semiotika membantu para desainer untuk menciptakan tanda-tanda yang efektif dan memiliki makna yang jelas. Sebagai contoh gitu, yang kita saat ini lihat kadang yang lama berubah gitu, karena mungkin dianggap pemaknaan atas apa yang ada di situ sudah tidak begitu kuat. Jadi sebuah logo dapat memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada bentuk, warna, dan elemen-elemen lainnya yang digunakan. Dengan menggunakan teori semiotika Barth, para desainer dapat menciptakan logo yang memiliki makna yang tepat dan mudah dipahami oleh publik. Jadi beda desainer yang memahami semiotika ataukah desainer yang seorang seniman desain memang yang mengerti semiotika dengan yang bukan. Karena dia memang dia bisa menaruh sesuatu yang bahkan kadang dianggap remeh-temeh, tapi itu membuat mata kita ke situ gitu. Utamanya ketika dia mampu bermain warna, bermain garis dan seterusnya. Kritik terhadap Barthes juga ada tentu. Jadi meskipun semiotika rolambah hanya digunakan dalam berbagai bidang, namun teori ini juga mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Salah satu kritik yang sering dilontarkan adalah semiotika Barth terlalu abstrak dan sulit dipahami oleh orang awam. Selain itu, juga dianggap terlalu bergantung pada interpretasi subjektif, sehingga sulit untuk diterapkan secara universal. Namun demikian, banyak juga yang menganggap bahwa gagasan ini masih relevan dan sangat penting, gitu. Relevan dan penting dalam memahami tanda-tanda dan makna di sekitar kita. Dia membuat kita bisa memecahkan banyak kode-kode, ya. Bisa membuat kita memecahkan tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Konklusinya, konklusi sementara, gagasan ini itu membahas tanda-tanda dan makna yang terkandung dalamnya dan sering dipakai dalam menyampaikan informasi dalam media massa, sastra, atau desain grafis. Meskipun mendapat kritik dari beberapa kalangan, namun gagasan ini masih sangat relevan dan penting untuk dipakai gitu, memecahkan sains di sekitaran kita. Dengan memahami gagasan ini pula, kita dapat lebih peka dan kritis terhadap tanda-tanda yang ada di sekitaran kita. Itu yang menjadi kesimpulan sementara kita dari topik ini. Saya kira itu untuk sementara, Bapak Ibu. Kita kembali ke main room. Oke, saya kembalikan ke forum. Saya minum dulu ya. Jadi kalau unsur khusus memproduksi mitos itu atau dalam proses pembuatan naskah berita, tentu kami dari pihak humas tidak terlepas dari berbagai kendala yang kita alami sebelum naskah itu dipublikasikan melalui website. Nah, kendala-kendala yang dialami adalah ketika memang orang-orang yang misalnya memiliki satu kegiatan menganggap remeh bahwa ketika hanya dikirimkan foto naskah berita sudah jadi. Nah, itu hal-hal yang menjadi kendala bagi bagi kami dari pihak humas. Jadi memang informasi yang kami butuhkan itu biasanya tidak diberikan atau tidak tersedia bagi misalnya OPD yang membuat sebuah kegiatan. Jadi hanya mengirimkan gambar, tapi tidak ada penjelasan terkait dengan kegiatannya. Itu salah satu kendala dalam kami dalam memproduksi mitos atau membuat sebuah naskah berita. Ya, tapi kan pasti kita tahu tujuannya kan, kenapa kita harus buat terus itu setiap hari. Untuk apa ya, sebenarnya, Kak Hilda? Jadi kami memang tentu kami di humas tahu apa namanya tanggung jawab dan fungsi kami sebagai humas yaitu yaitu untuk bagaimana kita
bisa menciptakan. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya uh, menciptakan membangun opini publik terkait dengan pembangunan pemerintah daerah yang semakin lebih baik lagi, yang semakin meningkat dari sebelumnya, terutama terkait dengan pemimpinnya atau bupati dalam hal ini. Jadi kita berusaha untuk menggiring opini publik. Jadi kita hanya memberitakan atau memproduksi naskah-naskah berita yang memang terkhusus untuk membangun opini bahwa pemimpin daerah ini bisa membawa kita atau lebih meningkatkan pembangunan di daerah ini. Iya. Nah, sekarang kita mempelajari semiotika. Semiotika berkeyakinan apa yang dilakukan Kakak Helda itu bisa dibongkar lewat semiotika loh. Jadi semiotika itu bisa membongkar bagaimana produksi mitos lewat kekuasaan itu bisa diperiksa lewat gagasan semiotika Barthes. Misalnya bahwa produksi informasi itu adalah pertama mempertahankan kekuasaan. Kedua, di sana ada ideologi yang bersembunyi. Di sana ada praktik dan peristiwa politik yang terjadi dan seterusnya, kan gitu. Nah, di beberapa rangkaian tadi kan saya menunjukkan bahwa ada sains itu adalah ini ya, dalam istilah Barthes ada penanda dan petanda, itu yang disebut sains. Tetapi penanda yang terus kita distribusikan, penanda yang yang terus kita distribusikan itu ada konsep mental di dalamnya, di mana itu terdapat dalam apa yang disebut signified ataukah petanda. Nah, kedua komponen ini itu hadir, yang hadir itu memproduksi gitu. Lapisan pertama secara denotatif dan konotatif. Kenapa Barthes menekankan konotasinya? Karena lewat konotasi bisa dibongkar pesan-pesan itu. Mungkin maksudnya Kakak Helda adalah mendorong opini publik. Tetapi dalam konteks pemaknaan kedua, pemaknaan lewat konotasinya, itu bisa lain. Apalagi di jaring penanda itu ketemu gitu. Antara apa yang kita produksi dan apa yang ditemukan oleh periset gitu tentang data yang Anda tunjukkan. Dan seterusnya. Tetapi dalam kerangka pemertahanan kekuasaan, itu perlu gitu. Dan kalau kita mempelajari Althusser ya, apa yang disebut ideologi state apparatus. Jadi baik Humas, Lutim, ataukah RRI, atau KTVR yang punya negara ya, itu masuk dalam kategori ideologi state apparatus. Jadi itu harus menjadi alat negara untuk bagaimana produksi mitos itu membuat kita yakin bahwa dengan kehadirannya itu bisa membahagiakan dalam tanda kutip atau memuaskan publiknya seperti itu. Oke.